Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sela Yulianti. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen kelas 1C. Untuk memenuhi tugas PLSBT pertemuan keempat, di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia, norma, dan hukum. Hak asasi manusia secara harfiah adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat, karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, atau dapat dikatakan HAM merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia, yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia. Keberadaan HAM di Indonesia. Bagi Indonesia, penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, maka pendiri Republik kita ini sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara. Hal ini terlihat dari penempatan prinsip-prinsip serta hak-hak yang paling fundamental ini di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang justru lahir lebih dahulu dari Universal Declaration of Human Rights. Di samping itu, gagasan negara hukum, gagasan negara yang demokratis di mana HAM diakui, dihormati, dan dilindungi, telah dikemukakan oleh perintis kemerdekaan negara Indonesia. Norma dan hukum hak asasi manusia. Pertama, prinsip-prinsip hak asasi manusia. 1. Prinsip kesetaraan, hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kedua, prinsip diskriminasi. Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting dalam kesetaraan. Ketiga, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu menurut hukum hak asasi manusia internasional. Satu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif hak asasi manusia. Dasar hukum hak asasi manusia. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dimaknai MK dalam putusan sebagai berikut. Nomor 055, nomor 067, nomor 005, nomor 019 sampai 020, nomor 25, dan nomor 20 PUU yang berkenaan dengan hak asasi manusia. Hak pengakuan. Maksudnya adalah negara berkewajiban untuk memperlakukan secara sama semua kelompok dalam hal yang sama, tidak membeda-bedakan ras, suku, atau agama yang dianut. Semua orang berhak mendapatkan pengakuan atas dirinya, atas keberadaannya, dan atas hidupnya, serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lain. Hak untuk tidak dituntut. Kewajiban negara untuk memberi kebebasan terhadap setiap orang tanpa menuntut apapun, tanpa mengatur kehidupan orang tersebut. Karena hak untuk mengatur kehidupannya adalah dirinya sendiri. Tidak ada siapapun yang berhak memperbudak atau mengatur kehidupan orang lain. Hak atas air. Karena air adalah sumber kehidupan manusia yang sangat penting dan setiap kegiatan manusia pasti membutuhkan air. Semua manusia berhak atas air bersih untuk keberlangsungan hidupnya. Air sangat diperlukan untuk memasak, mandi, membersihkan barang atau rumahnya. Selanjutnya, hak untuk tidak disiksa. Karena hak atas tubuh setiap manusia adalah manusia itu sendiri. Tidak ada siapapun yang berhak memukul, menyiksa, atau menyakiti. Jika ada seseorang yang berani memukul, menyiksa, atau menyakiti diri kita, tubuh kita, maka kita berhak untuk menuntut
orang tersebut karena di Indonesia ada hukumnya. Hak untuk bekerja. Hak ini adalah turunan dari hak hidup. Hak untuk bekerja adalah hak untuk memiliki ekonomi yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan lainnya. Semua orang berhak memiliki pekerjaan untuk keperluan hidupnya. Karena uang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Lalu, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap orang layak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan saat dirinya sedang dalam keadaan sakit. Berhak mendapatkan obat dan pelayanan terbaik dari seluruh layanan kesehatan. Setiap layanan kesehatan tidak boleh membedakan pasiennya. Harus mau menyetarakan semua pasiennya tanpa membedakan ekonomi. Hak untuk mengembangkan diri. Semua orang berhak mengembangkan potensi dan kemampuan dirinya. Semua orang berkebebasan untuk mengembangkan dirinya karena setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Ada yang suka bernyanyi, ada yang suka menari, menulis, atau menjadi gitaris, drummer, atau lain sebagainya. Hak untuk mengembangkan diri. Semua orang berhak mengembangkan potensi dan kemampuan dirinya. Ada yang memiliki kecakapan yang baik untuk menjadi presenter atau pembawa acara. Ada juga yang dia tidak memiliki kemampuan tersebut, tetapi dia sangat ahli dengan komputer. Jadi, semua orang berhak untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri tanpa dipaksakan oleh siapapun. Hak untuk hidup. Semua orang berhak hidup dengan keadaan baik, atau tidak diperbudak oleh siapapun, atau berada di bawah tekanan orang lain. Semua manusia berhak hidup tenang, tanpa ketakutan atau kecemasan. Semua orang berhak atas dirinya sendiri. Berhak untuk menentukan kehidupannya, akan kemana dan bagaimana. Hak diperlakukan khusus. Semua orang berhak diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan ras, suku, agama, atau gender. Ketika seseorang berprestasi, teman atau orang lain tidak berhak untuk memperlakukan yang tidak baik karena rasa iri atau dengki, tetapi mereka harus mengapresiasi atas potensi temannya. Hak beragama. Semua orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa paksaan dari siapapun. Ketika dua orang teman yang berbeda agama, misalnya yang satu Islam, yang satu Kristen, keduanya harus saling menghormati dan tidak memaksakan atas kepercayaannya masing-masing. Tidak dibenarkan juga jika saling menyalahkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hak berserikat. Semua orang berhak membuat atau bergabung dengan organisasi apapun yang berada di dalam negara maupun luar negara. Semua orang berhak bersosialisasi dan berinteraksi sosial seluas-luasnya, misalnya membuat atau bergabung kepada organisasi yang mewadahi potensi dirinya. Misalnya, bergabung dengan sanggar musik atau tari, dan masih banyak lagi hak asasi manusia yang lainnya. Semua manusia memiliki hak atas dirinya sendiri. Jika dibahas, manusia memiliki sangat banyak hak. Maka dari itu, kebebasan hidup adalah hal yang paling penting. Kesimpulannya, semua manusia berhak atas hidupnya sendiri. Tidak ada siapapun yang berhak menuntut atau memerintah atas kehidupan dirinya sendiri. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.